Pernah nggak sih kamu lihat teman pamer cuan dari kripto, terus jadi pengen ikutan tapi takut boncos? Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas bukan cuma soal grafik yang bikin pusing, tapi juga rahasia utamanya. Kenapa banyak banget trader pemula yang gagal? Kuncinya ada di perang dalam pikiran mereka sendiri. Yuk, kita mulai. Oke, kita jujur-jujuran aja deh. Apa sih yang bikin kita tertarik sama dunia trading kripto? Kemungkinan besar, ya ini. Iming-iming untung cepat. Kita lihat grafik hijau naik kenceng, terus langsung mikir, wah, coba aja gue beli kemarin. Itulah mimpinya kan? Tapi inilah kenyataannya. Ada survei yang hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata masalah terbesar trader pemula itu bukan soal strategi atau alat yang canggih. Coba deh lihat data di sini. 51% itu didorong sama rasa nggak sabar atau bosen. 36% kena FOMO alias takut ketinggalan. Cuma 13% yang bisa tetap tenang dan disiplin. Jadi pertarungan sebenarnya itu bukan di pasar, tapi di dalam kepala kita sendiri. Terus gimana caranya kita bisa menang di perang batin ini? Nah, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita mulai dari pondasinya, yaitu psikologi. Habis itu, kita susun strategi mainnya, kita belajar bahasa pasar lewat grafik lilin, kuasai kamus wajibnya, dan yang terakhir, kita bangun benteng pertahanan paling kuat, sebuah rencana trading yang solid. Oke, bagian pertama, psikologi trading. Ingat kan data yang tadi? Nah, disinilah akar masalahnya. Lupakan dulu deh soal grafik dan indikator yang rumit. Sebelum kamu bisa menaklukkan pasar, kamu harus bisa menaklukkan dirimu sendiri dulu. Analogi gunung es ini benar-benar pas banget. Apa yang kita lihat di permukaan, analisis teknikal, grafik, garis-garis, itu cuma puncaknya aja, bagian kecilnya. Di bawah permukaan laut, ada bagian yang jauh lebih besar dan gak kelihatan, yaitu psikologi trading. Tanpa fondasi yang kokoh, puncak gunung es itu gampang banget runtuh. Setiap trader yang sukses itu, mereka berdiri di atas 3 pilar utama. Pikiran, metode, dan uang. Atau biar gampang kita sebut aja 3M. Coba perhatikan urutannya, ini penting banget. Pikiran atau mind itu selalu nomor 1. Kenapa? Gini, kamu bisa punya strategi paling jenius dan modal segunung, tapi kalau mentalmu gampang goyah, semuanya bakal sia-sia. Kutipan dari trader legendaris Jesse Livermore ini benar-benar nonjok ya. Intinya, trading itu permainan mental. Ini bukan buat orang yang malas mikir, emosinya labil, atau cuma mau kaya mendadak. Disiplin dan keseimbangan emosi itu kuncinya. Oke, anggaplah mental kita udah siap tempur nih. Sekarang kita pindah dari kenapa ke gimana. Kita butuh peta permainan yang jelas sebelum nekat terjun ke pasar. Pertama-tama, apa sih day trading kripto itu? Gampangnya gini, ini adalah aktivitas jual beli aset kripto di hari yang sama. Jadi tujuannya bukan buat investasi jangka panjang, tapi buat manfaatin pergerakan harga harian untuk cari untung. Salah satu gayanya itu scalping. Bayangin aja ini kayak petinju yang ngasih banyak pukulan kecil tapi cepat. Para scalper ini masuk dan keluar pasar dalam hitungan menit, bahkan kadang detik. Cuma buat ngumpulin untung-untung kecil yang kalau ditotal jadi banyak. Terus, ada juga breakout trading. Kalau strategi ini, ibaratnya kamu jadi peselancar yang lagi nunggu ombak besar. Trader nungguin momen ketika harga berhasil nembus level penting. Nah, pas itu terjadi, mereka langsung menunggangi momentum pergerakan harga yang kuat itu. Oke, apapun strategi yang kamu pilih nanti, kamu wajib bisa baca bahasa pasar. Dan bahasa yang paling dasar itu ya grafik lilin atau yang sering disebut candlestick. Coba deh anggap setiap lilin ini sebagai satu ronde pertarungan sengit. Pertarungan antara pembeli, si banteng yang mau naikin harga, melawan penjual, si beruang yang mau nurunin harga. Satu lilin ini bisa mewakili cerita dalam 1 menit, 1 jam, atau bahkan 1 hari penuh. Nah, di cerita ini ada 2 karakter utama. Lilin hijau atau bullish artinya tim pembeli yang menang. Harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan. Sebaliknya, kalau lilinnya merah atau bearish, berarti tim penjual yang menang. Harga ditutup lebih rendah. Sesimpel itu intinya. Selanjutnya, biar kamu makin pede, kita belajar beberapa istilah wajib yang bakal sering banget kamu dengar di dunia kripto. Anggap aja ini kursus kilat biar bisa ngobrol sama pasar. Pertama, ATH atau all time high. Ini artinya harga tertinggi sepanjang masa yang pernah dicapai sama sebuah aset kripto. Biasanya kalau ada koin yang nyentuh ATH, wah media dan pasar langsung heboh. Kamu juga perlu tahu 2 musim utama di pasar.
Ada bull market, yaitu pas harga-harga lagi pada semangat naik, kayak banteng yang nyeruduk ke atas. Kebalikannya adalah bear market, pas harga-harga lagi lesu dan terus turun, kayak beruang yang mencakar ke bawah. Selanjutnya, DYOR atau Do Your Own Research. Serius deh, kalau cuma ada satu hal yang boleh kamu ingat dari sini, ingatlah ini. Ini itu mantra suci di dunia kripto. Artinya, lakukan risetmu sendiri. Jangan pernah beli koin cuma karena ikut-ikutan teman atau lihat influencer. Ini tameng utamamu. Dan ini dia, FOMO atau Fear of Missing Out. Masih ingat data di awal tadi kan? Nah, inilah musuh emosional terbesar kita. Rasa takut ketinggalan kereta yang bikin kita panik beli di harga puncak, gak lama harganya malah anjlok. Nah, sekarang saatnya kita menyatukan semuanya. Psikologi yang kuat, strategi yang jelas, dan pengetahuan dasar. Semua itu harus kita bungkus jadi satu hal yang paling krusial, sebuah rencana. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kamu harus paham, pasar itu nggak peduli kamu berharap jadi kaya. Pasar itu netral. Dia cuma akan ngasih hadiah ke orang-orang yang datang dengan persiapan dan rencana yang matang. Jadi apa aja sih isi rencana trading itu? Sederhananya, sebelum kamu klik tombol buy, kamu harus bisa jawab 4 pertanyaan ini. Apa tujuan tradingmu? Berapa risiko maksimal yang siap kamu tanggung per transaksi? Kapan tepatnya kamu akan masuk pasar? Dan yang paling penting, kapan kamu akan keluar, baik itu buat ambil untung atau buat stop kerugian? Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kamu renungkan. Kamu bisa pelajari semua strategi trading yang ada di dunia ini, tapi itu aja nggak cukup. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah pikiranmu siap untuk pertempuran yang sebenarnya? Karena disitulah kemenangan atau kekalahan ditentukan.